Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian sahabat berpandangan bahwa malaikat turun hanya pada waktu perang yang benar-benar genting. Namun, fakta menunjukkan bahwa malaikat juga turun saat perang Uhud. Meskipun demikian, pasukan muslim mengalami kekalahan dalam pertempuran tersebut. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslim kalah dalam perang Uhud? Apakah bantuan para malaikat tidak mencukupi dalam pertempuran Uhud? Saksikan video ini hingga akhir. Bagaimana gambaran pertempuran antara kaum muslim dan kaum kafir dalam perang Uhud? Perang Uhud merupakan upaya balas dendam kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya setelah kekalahan mereka dalam perang Badar. Para pemimpin Quraisy menatur strategi, termasuk menggalang dana dari penduduk Makkah untuk mempersenjatai pasukan mereka. Inisiatif ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, dan Abu Sufyan bin Harb. Akhirnya, pasukan Quraisy bergerak dari Mekah menuju Madinah, membawa dengan mereka 1.000 unta dan 50.000 keping mata uang emas. Jumlah pasukan mencapai 3.000 orang, dengan 700 diantaranya mengenakan baju besi lengkap. Mereka juga membawa wanita dan alat musik sebagai semangat perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengetahui bahwa mereka akan berperang melawan kaum kafir, bersiap secara mental untuk menghadapi musuh. Pasukan muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW terdiri sekitar 1.000 orang, namun sekitar 300 orang mundur dari medan perang. Mereka adalah golongan munafik. 300 orang tersebut dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, meninggalkan sekitar 700 orang yang tetap bersama Rasulullah SAW di celah Gunung Uhud. Kaum muslim berbaris di tanah terbuka, sementara kaum kafir berkemah sekitar 1 mil di selatan Bukit Uhud. Bukit Uhud memberikan keuntungan taktis bagi umat muslim dalam menyusun strategi yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menempatkan 50 pemanah di lereng gunung sebagai kekuatan utama penyerang. Para pemanah itu diperintahkan untuk tetap berada di posisi mereka, tidak peduli apapun yang terjadi, kecuali atas perintah langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan serangan bertubi-tubi dari kaum muslim, musuh pun berusaha menyelamatkan diri. Pada saat itu, banyak harta dan senjata yang ditinggalkan oleh musuh. Kesempatan ini menggoda para muslim untuk turun dan mengambilnya. Para pemanah meninggalkan posisi mereka karena mengira pertempuran sudah berakhir. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemimpin perang dari kaum kafir Quraisy, Khalid al-Walid. Khalid merancang strategi untuk menyerang para pemanah dan merebut kembali harta yang ditinggalkan oleh pasukannya. Tak hanya itu, kaum kafir Quraisy juga menyerbu kaum muslim dari belakang. Akibatnya, kaum muslimin terdesak dan terpaksa mundur. Yang lebih memprihatinkan, banyak pasukan muslim yang tewas. Dalam catatan sejarah, menurut riwayat Ibnu Syam, disebutkan bahwa jumlah pasukan muslim yang gugur dalam perang Uhud sekitar 70 orang. Mereka yang gugur dalam pertempuran ini kemudian dimakamkan di lokasi pertempuran. Salah satu sahabat yang tewas dalam pertempuran ini adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam pertempuran ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terluka akibat terkena lemparan pecahan besi dari Utbah bin Abi Waqqas. Wajah beliau terluka dan giginya copot. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, hati bin Abi Baltah mengejar dan membunuh Utbah. Dalam perang Uhud, ada banyak hikmah. Salah satunya adalah perjuangan hebat para sahabat yang berusaha melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat tenaga. Hal ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh 7 sahabat Ansor dan 2 sahabat Muhajirin di sekeliling beliau. Ketika itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menghalau mereka dari kami, maka baginya surga, atau ia akan menjadi temanku di surga." Sahabat dari golongan Ansor pun maju menyerang hingga gugur sebagai syuhada, dan nantinya akan mendapat jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang sejarah peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pernah menang walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit. Namun, saat perang Uhud, yang jumlah pasukannya lebih banyak dibandingkan perang sebelumnya, justru mengalami kekalahan. Mengapa kaum muslimin menderita kekalahan di perang Uhud? Saat kaum muslimin mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemenanganlah ganjarannya, seperti yang terjadi di perang Badar. Walaupun jika dipikir secara logika hal itu mustahil, pribadi sebab jumlah pasukan kaum kafir saat perang Badar jauh lebih banyak daripada pasukan kaum muslimin.
Hal ini berbanding terbalik dengan Perang Uhud. Jumlah pasukan kaum muslimin dan alat perang yang dipakai memungkinkan untuk menang melawan kaum kafir, namun justru kaum muslimin menderita kekalahan. Hal ini karena kaum muslim menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekalahan kaum muslimin dalam Perang Uhud telah diabadikan dalam Al-Quran. Apakah ketika kalian ditimpa musibah di Perang Uhud sementara kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di Perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami bisa kalah? Katakanlah, musibah kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Quran, Surah Ali Imran, ayat 165. Selain menyalahi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menganggap bahwa kekalahan Perang Uhud itu terjadi karena tidak adanya malaikat yang turut andil. Apakah benar bahwa tidak ada malaikat yang turun saat Perang Uhud? Sebagian sahabat meyakini bahwa tidak ada malaikat yang turun saat Perang Uhud, seperti yang dikatakan oleh Ubaid bin Umair. Beliau mengatakan, para malaikat tidak berperan dalam Perang Uhud. Pendapat ini juga didukung oleh Al-Waqidi, yang menyatakan bahwa Ibnu Abi Sibrah menceritakan kepada Abdul Hamid bin Sahab dari Umar bin Al-Hakim. Dia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertemu dengan malaikat dalam Perang Uhud. Malaikat hanya hadir dalam Perang Badar. Namun, ada kesaksian tentang kehadiran malaikat saat perang berlangsung. Saat Perang Uhud terjadi, beberapa sahabat melihat 2 sosok yang berdiri di samping kiri dan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun mereka tidak mengetahui identitas mereka. Hal ini sesuai dengan kesaksian salah satu sahabat, yaitu Ibrahim bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan, saat Perang Uhud, aku melihat di sisi kanan dan kiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 sosok yang mengenakan pakaian putih. Keduanya bertempur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesungguhan. Aku tidak pernah melihat keduanya sebelum atau setelah hari itu. Tentang kedua sosok tersebut, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa keduanya adalah malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat Mikail alaihi salam. Kegagalan kaum muslim dalam Perang Uhud bukan disebabkan oleh ketiadaan malaikat yang turun dalam perang tersebut, karena ada sahabat yang melihat kehadiran malaikat di samping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.